Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul Izzi utawi ayat kemuliaan iku wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbir. Ibtahu ngalapa sira kabeh arifata ing kemuliaan pangkat kang dhuwur indallahi ing dalem mungguhe Gusti Allah tahlumu hale loman sapa sira aman saking jahila kang ora kenal sapa man alaika ing atase sira wa tu'ti lan maringi sapa sira man ing wong haroma kang ngalang-alangi sapa man ka ing sira. Gapailah pangkat yang luhur dengan cara dua hal. Gapailah pangkat yang luhur dengan cara dua hal. Yang pertama, dermawan kepada orang yang gak kenal sama kita. Dan yang kedua, suka memberi orang yang gak pernah memberi kita. Nah, kalau kita bisa ngelakuin dua perkara tersebut, maka pangkat kita luhur. Kenapa pangkat kita luhur? Karena dua perkara ini jarang dan hampir nggak pernah dikerjakan oleh orang. Satu, tahlumu amman jahila alaika, suka ngasih orang yang nggak kenal sama kita. Itu susah dikerjakan orang. Yang kedua, watu'ti man haramak, suka memberi orang yang nggak pernah ngasih apa-apa sama kita. Secara garis besar, kalau dibalik berarti kebanyakan orang tuh bagaimana? Kebanyakan orang itu pengennya ngasih sama orang yang dia kenal. Adiknya, kakaknya, ibunya, saudaranya. Yang kedua, berarti kebanyakan orang baik itu hanya kepada orang yang baik kepada dia. Itu lumrah tidak lumrah, umum tidak umum. Jadi Ozan baik sama Abi, lalu Abi balas kebaikan Ozan, ya sudah bagus. Tapi itu umum, gak istimewa, biasa aja. Yang hebat itu dia nggak baik sama kita, tapi kitanya tetap baik sama dia gitu. Contoh dia bestelan, nyapa aja enggak, nawarin aja enggak, ngasih sesuatu sama kita enggak, gebrak meja ini yo makan bareng-bareng, enggak pernah dia. Bahkan kita pinjemin uangnya pura-pura enggak ada. Tapi ketika dia susah kita nggak tega lihat. Ini bubur ayam, ini itu, ini itu. Berarti kalau seperti itu, ya kita termasuk orang yang istimewa. Tingkatannya tiga. Yang pertama, tingkatannya 3 apa 4 ya? 4 lah. Tiga tingkatannya. Ada orang baik sama kita, kitanya balas dengan ketidakbaikan. Itu tingkatan paling buruk. Ya. Artinya kita adalah orang yang nggak tahu terima kasih. Dia baik sama kita,
kitanya balas dengan air tuba, Pak. Bahasanya gitu. Nih, setiap orang itu pasti punya kebaikan sama kita. Itu tuh pasti. Cuman respon kitanya bagaimana menanggapi kebaikan orang tersebut. Ozan punya kebaikan nggak buat pondok? Banyak. Mas Andre banyak. Nggak bisa kehitungan. Baik nggak sih? Baik. Tapi umumnya yang menjadi sebuah permusuhan itu adalah kitanya nggak pernah ingat-ingat kebaikan mereka, sehingga menebarkan kebencian. Jadi yang diingat-ingat sama kita adalah keburukan mereka terus. Sama kayak orang tua kan, udah baik, sudah menyusui, sudah ngajarin kita ngomong, sudah ngasih rahmat yang ada pada dalam hati kita. Apa mau kita dikasih orang tua? Man kitanya kadang-kadang terima kasih atau enggak. Terima kasih itu bukan ucapan ya. Ucapan tuh lisan, makasih, syukron, itu cuma ucapan. Terima kasih itu bentuk balas budi kita sama dia. Dia pernah minjemin uang sama kita loh. Ingat nggak? Kita bisa balas nggak balas? Bisa balas nggak kebaikan dia? Kalau tidak bisa balas, minimal jangan nyakitin. Itu konsep terhadap orang yang pernah baik sama kita. Jadi kalau suatu ketika ada orang yang pernah berbuat baik sama kamu, kalau kamu orangnya kelalenan, catat. Tulis, pada hari ini motor saya kehabisan bensin. Handphone nggak ada, uang tinggal 2.000. Kebetulan Mas Edi lewat, Mas Edi minjemin uang, bukan ngasih, minjemin uang, itu dicatat. Kalau kita lupa, gak usah catatan, tapi kalau misalnya bisa, kita catat, biar gak lupa kebaikan orang. Kan gini, orang yang akan beruntung adalah orang yang nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan-kebaikannya yang telah lalu. Itu min nafsi dari diri dia. Jadi kebaikan kita yang pernah kita kerjakan kita lupa, tapi kebaikan orang lain yang pernah kita kerjakan kita ingat. Nah, itu tuh. Itu orang hebat namanya. Di setiap orang itu punya kebaikan sama kita. Makanya kamu kalau pengen tidak banyak beban, jangan banyak hutang budi. Jangan banyak minjem uang. Jangan banyak minta-minta. Kalau nggak mau punya beban. Tapi kalau toh suka minjem uang, kamu yang ingat sama orang yang pernah baik sama kita loh. Ini orang pernah nolong kita nih. Apalagi kaitannya sama nyawa, sama ekonomi kita yang lagi hancur aja. Kalau misalnya ekonomi kita hancur, dibantu sama seorang, kita kok ngelupain dia, ngelupain aja, itu berarti kita nggak punya adab. Dia pernah ngajarin kita jahit, itu guru kita. Ngajarin kita jahit, itu guru kita. Silaturahmi enggak, nyamperin enggak. Kemudian ketika Idul Fitri juga salaman enggak. Artinya kita orang tahu terima kasih apa enggak? Enggak. Lebih parahnya lagi nih, kita bikin jahitan baru, menjadi kompetitor dia. Udah diajarin sama dia, kita bikin jahitan baru. Oh, nggak tahu terima kasih beneran itu. Nggak boleh gitu. Ya, meskipun dia tukang jahit, bukan guru agama, bukan guru saya. Dia adalah seseorang yang pernah berjasa dalam kehidupan saya. Saya sekarang belum bisa ngebalas dia. Kalau belum bisa ngebalas dia, minimal jangan pernah nyakitin dia. Minimal jangan pernah nyakitin dia. Itu konsep orang beragama. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, usahakan kitanya bisa balas budi. Biar utangnya plong. Emang bukan utang, tapi kebaikan seseorang itu bisa menjadi hutang kita loh. Kalau orangnya bijaksana ya.
Soalnya kayak yang diingat-ingat sama kamu itu utang itu hanya sekedar uang. Kamu ditolongin hutang itu anak-anak. Kalau orang baik mah ya hutang itu. Kayak yang tulis pulpennya nggak ada, pinjem, utang kamu gitu. Utang kebaikan namanya. Catetin begitu. Belum bisa balas apa-apa udah songong. Jadi kalau bisa balas. Kamu nanya nahu sorob apa sama dia, dianya menjelaskan, kemudian kamu paham, kamu utang budi namanya begitu. Nah belajar bisa nggak balas utang budi itu? Nggak bisa, ya sudah jangan nyakitin. Gitu lah. Pinjem sendal hutang. Kamu lagi sendirian ditemenin ketika lagi masih baru, misal temenin sambil nangis, lalu dia ngehibur, itu juga utang. Banyak bisa jadi utang kita sama orang. Bukan utang harus dibayar sama uang. Jasa bayar dengan jasa gitu loh, orang baik mah. Jasa dihutang dengan dibayar dengan jasa. Pikiran dibayar dengan pikiran. Ngebantu dibayar dengan ngebantu. Jangan malahan dia ngebantu dibalas dengan menyakiti dia. Wah ya, kita nggak punya adab namanya begitu. Tingkatan pertama itu orang baik sama kita, lalu kita baikin dia. Orang baik sama kita, kita jahatin dia, itu tingkatan paling buruk. Nomor 3. Nomor 2, dia baik sama kita, kitanya baik sama dia lagi, ya itu standar ya. Orang baik emang dia mah. As-Ozan baik sama Abi, Abinya baikin balik. Emang berarti Abi termasuk orang terima kasih. Nah dalam hal ini, anak yang berbakti sama orang tuanya masuk di kategori yang kedua. Karena orang tuanya baik kepada anaknya, akhirnya anaknya baik sama orang tuanya gitu. Nah jadilah orang yang kedua kalau bisa. Dibaikin, balas kebaikan tersebut. Pernah ditemenin, temenin dia lagi. Bukan dalam kejahatan ya. Pernah dipinjemin uang, kalau dia butuh uang, pinjemin lagi. Pernah susah, dia minta bantuan. Pernah susah kita minta bantuan. Kalau dia susah, jangan lupa bantu dia. Kita dulu nggak punya kerjaan gara-gara dia nyariin. Lalu kita dapat kerjaan. Setiap bulan kita dapat uang. Bisa nggak balas kebaikan dia? Kalau bisa balas kebaikan dia, berarti kita berada di tingkatan kedua. Sudah B. Ada lagi nilai A. Yaitu tingkatan pertama. Orang nggak pernah berbuat baik sama kita, kitanya berbuat baik sama dia gitu. Ini nih orang nih cuek, sombong, ngomongnya tinggi, disapa nggak nyapa balik, ditanya nggak jawab, songongnya kebangetan ini. Tapi kitanya itu baik, loman, suka ngasih sesuatu. Nah ini berarti kita berada di tingkatan pertama. Cuma ada nggak orang berada di tingkatan pertama nih, ada nggak gitu? Ya kalau ada, anggap saja berhati malaikat. Masa tiba-tiba ada orang yang benci sama kita, kita kasih? Hampir nihil kan, jangankan orang awam, santri pun nggak begitu gitu. Santri pun jarang yang gitu. Jadi ingat ya, tingkatan berterima kasih atau kebaikan itu ada 3. Yang paling buruk dulu yaitu apa? Ingat nggak? Orang berbuat baik sama kita, lalu kita berbuat buruk. Itu ya, kita balas dengan perbuatan buruk. Masuknya berarti kita orang yang tidak tahu terima kasih, nggak tahu balas budi. Jadi ibaratnya ditolong tapi apa coba istilahnya? Ditolong tapi mentung. Istilah gitu harus hafal. Nah, jangan jadi orang yang ditolong mentung, anak-anak. Ditolong nulung balik lah gitu lah. Nah, kalau orang nggak tahu terima kasih, tolong mentung. Dilihat di YouTube ada ular sekarat kelapakan. Gara-gara kepalanya ketutupan sama botol itu. Kepalanya ketutupan sama botol, blok,
Cuman orang-orang sekitar ngediemin aja. Menurut kamu kalau kamu ada di situ mau nolongin nggak? Nah, ular kepalanya ketutup sama botol, kira-kira mau dibuka, ular kobra lagi, mau dibuka nggak kira-kira? Enggak. Oh, berarti kamu nggak punya jiwa penolong berarti. Ya pribet dipolong saya mati, ya kan? Ya mending nggak nolongin sekalian. Kalau bisa dipateni gini, sekalian mati gitu maksudnya. Nah cerminannya gitu, kalau memang ada orang yang nggak tahu terima kasih, suka mangsa orang lain, ini kebanyakan nggak ada yang mau nemenin. Ini pasti, jangankan orang lain, temen deketnya sendiri aja nggak mau nemenin. Temen deketnya sendiri nggak mau nemenin. Contoh lah sekarang, ada macan gitu, lagi dikeroyok sama monyet. Ya jangan monyet lah, macan kakinya digigit sama buaya, jadi nggak bisa keluar, tapi kakinya doang digigit sama buaya. Kira-kira nih, kita kasihan nggak? Ya kasihan. Mau nolongin nggak? Ya nggak mungkin. Nolongin nggak. Kalau nolongin justru kita bodoh namanya. Kalau kita nolongin, kemudian macan itu keluar dari mulut buaya kakinya, maka selanjutnya apa episodenya? Kaki kita yang ada di mulut si macan itu. Matilah. Kenapa demikian? Karena kita tahu sifatnya macan. Nggak tahu terima kasih dia. Nggak mungkin. Binatang kan kok terima kasih. Jadi kalau ada kok orang yang nggak tahu terima kasih, sifatnya kayak binatang. Abi tahu nih, si ini misalnya si Sofa nggak tahu terima kasih sama Mas Andre, nggak pengen minta bantuan sama dia. Gitu. Nggak tahu dia siapa. Dikasih kesempatan enggak, udah tahu. Udah ngerti siapa dia. Ada kerjaan nggak? Buat siapa? Buat dia. Enggak. Digituin. Bayangin. Banyak orang yang nggak percaya, banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang tidak mau menitipkan amanah. Disebabkan karena sifat tercela. Jadi tidak tahu terima kasih itu adalah sifat man la yashkurin nasa la yashkurillah. Siapa orangnya yang nggak tahu terima kasih sama orang lain, berarti dia orang yang tidak tahu terima kasih sama Allah. Kalau ada orang yang nggak tahu terima kasih sama orang lain, berarti dia nggak tahu terima kasih sama siapa orang yang paling banyak harus kita balas budinya? Orang tua. Ya jelas ya. Siapa orang yang paling banyak kita balas kebaikannya? Orang tua. Sudah. Bukan teman, bukan sahabat, bukan kawan, orang tua. Dan kalau sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawan, persahabatan, kebaikan mereka itu semu anak-anak. Semu. Tapi kalau kebaikan orang tua itu tulus. Cuman kamunya masih muda-muda begini nih kadang-kadang pada kurang ngebanggain di depan orang tua. Suka nangis, suka cengeng, suka apa gitu. Suka nyalah-nyalahin orang tua. Wong segitu kehidupan kamu ada karena orang tua. Sejak lahir sampai meninggal, sampai demam, sakit gigi, sariawan, semua diurusin sama orang tua. Nah tinggal kita yang tahu terima kasih aja. Begitu juga pada teman. Abghadul ibad wallahu a'lam.